sudah tepatkah PMK 96 ini atau jangan-jangan sebenarnya sudah telat? Kalau kata Bu Maslin tadi, jangankan barangnya, pedagangnya aja udah masuk, udah jualan di sini. Oke, saya ingin mulai dari kata sudah telatnya. Jadi kalau kita lihat data makroekonomi kita ya, antara korelasi antara indeks kepercayaan konsumen kita ya dengan impor barang non oil and gas dari Cina. Itu korelasinya itu 0,7. Artinya boleh dibilang 70% yang membuat konsumen itu berbelanja untuk barang-barang non oil and gas itu barangnya dari Cina. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau kita dilihat di sisi lain, sebetulnya tingkat pengangguran kita ataupun unemployment kita punya korelasi yang negatif dengan ekspor kita ke Cina. Jadi ada perubahan struktur industri sebetulnya akibat krisis 98. Ya, jadi krisis 98 mengakibatkan kita deindustrialisasi. Yang tadinya sebetulnya korelasinya itu kita tuh masih ekspor ke Cina, kita impor barangnya ke sini. Jadi ada dalam proses produksinya itu ada yang prosesnya itu ada juga dari kita. Jadi ada win-win lah. Jadi di satu sisi bahwa UKM kita bergerak, di sisi lain nanti mungkin tradingnya juga akan datang dari Cina. Itu postur kita sebelum mengalami deindustrialisasi. Nah, kita mengalami dua hal sebetulnya setelah krisis 98. Deindustrialisasi, jadi peran industri terhadap GDP kita yang terus menurun, peran pertanian yang terus menurun. Nah, dalam posisi kayak gitu, orang selalu bilang, tapi Indonesia ini hebat gitu, konsumsinya naik terus. Nah, kalau kita lihat, data pekerja informal kita naik ketika PHK naik. Jadi ketika orang di PHK, pekerja informal kita naik. Kemudian industri kita tumbang. Nah, kenapa saya ingin mengatakan ada keterlambatan? Jadi orang-orang yang tadinya bekerja di UKM, ya UKM produksi nih, kita bicara kan UKM-nya ada dua nih, kalau kita bicara ibu ini ada UKM produksi, ada UKM pedagang. Kita bicara dulu yang UKM produksi. Jadi orang-orang yang tadinya bekerja di sektor informal, sektor UKM, ya sektor UKM produksi, kemudian UKM-nya berhenti, tutup, ini jadi pedagang. Dia menjadi orang di UKM pedagang. Nah, barangnya dari mana? Barangnya dari Cina. Nah, ini terus membesar. Puncaknya sebetulnya di 2020 kalau kita lihat data. Jadi kalau kita lihat di 2020, itu peningkatannya banyak banget barang impor ya. Pesat. Karena orang yang nggak punya kerja juga banyak gitu. Orang di situ juga pedagang. fenomena platform bergerak gitu. Nah, dalam hal kayak gitu sebetulnya satu, kita ini ada fenomena memberi lapangan pekerjaan tidak terstruktur sebetulnya secara konsep kebijakan negara ya. Jadi orang yang kemudian kehilangan pekerjaan, dia menjadi pedagang, dia menjadi jastip lah, pergi ke Bangkok lah, bawa koper lah, ada yang pergi ke Cina lah bawa koper, yang tadi dikatakan ibu tadi separuh nyolong, ada orang juga Spanyol, ada orang yang kemudian juga di tukang tadah gitu. Yeah. Nah, ini membesar. Nah, ketika ini sudah membesar, kaget kan? Kalau gini ceritanya kayak tadi Pak Jokowi bilang, harus dibatasin. Nah, jadi PMK ini bagus nggak? Ya bagus, tapi terlambat kalau kita lihat dari sisi itu. Persoalan lain, ya kita nggak bisa pungkiri itu. Tadi dikatakan oleh Pak Anung bahwa kita akan mencegah orang di luar port, karena kita tadinya nganggap ini barang remeh-temeh lah, keluar port dulu juga nggak apa-apa. Nanti kita akan efektifkan di port. Berarti kan kalau akan diefektifkan di port, bea cukai, orang yang baru pulang dari luar negeri juga akan diperiksain nih, kopernya dan sebagainya. Nah, persoalannya lagi adalah jangan sampai gini loh, korupsinya pindah gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan tadi kita bilang, ibu ini tadi bilang, barangnya numpuk. Pak Hanung kan tadi bilang, karena aparatur pengawasannya kalau barang udah terlanjur keluar port, itu membutuhkan orang yang banyak, mungkin dari dinas perdagangan lah dan sebagainya. Itu bisa karena memang kurang orang, bisa memang karena ada permainan juga di situ. Ya kan, permainan dalam artian ya uang jagoan lah, uang segala macam ya, dalam hal gitu. Nah, kalau sekarang kita pindahin ke port, ya kan pindah juga masalahnya ke sini. Ya kita nggak bisa pungkiri juga yang kasus bea cukai kemarin yang soal emas kan, apalagi ini kan retail, barang yang segini gedenya gitu.
Jadi sebetulnya poin dari PMK ini pada akhirnya bagaimana pemerintah efektif sebetulnya. Termasuk juga mengawasi aparaturnya. Jadi sebelum aparatur ini mengawasi pelaku, pemerintah memang harus punya juga stick and carrot terhadap aparaturnya, terutama yang di garda depan. Kalau soal bagaimana barang masuk, kita punya banyak teknologinya, ada barcode lah. Orang harus masuk barcode sehingga orang akhirnya teregistrasi. Sehingga nanti kalau ada orang yang jual katakan di platform, harganya dicurigai predatory pricing, mungkin bukan dari UKM ya, tapi dari Dinas Perdagangan, bisa ngecek mana dokumen kamu, berapa kamu biaya masuknya, kan gitu intinya. Ya kan, jadi intinya kan kalau dia bisa lebih murah, si A lebih murah dari si B, tinggal si B didatengin aja. Kenapa dia bisa lebih murah? Nah itu kan akan bisa terdeteksi kalau ketika barang masuk itu memang terdeteksi. Nggak bisa lagi barang ilegal. Tapi itu kan kalau ngomongin teknologinya gampang, dikasih barcode, dikasih segala macam. Tapi yang paling harus kita aware adalah persoalan kepercayaan kita kepada aparatur sebetulnya. Kedua, tekanan publik masyarakat. Karena menurut saya sekarang kalau misalnya masyarakat ini yang sudah terbiasa juga jadi tukang Spanyol, tukang jastip, dia akan bilang juga kayak pemerintah bisa kasih kerja aja. Kan akan begitu juga. Karena misalnya juga yang pedagang, kok ini lebih ini. Nah, ini kan menurut saya akan ada juga tuntutan pada dasarnya apa? Membangun industri butuh kebijakan yang tidak hanya sekedar di ujung kayak begini. Baik. Berarti kita harus membangun industrinya segala keseluruhan. Termasuk tadi ada cungkok dagang segala macam. Itu semua faktor pengawasan menurut saya. Faktor Jadi pengawasan ya. faktor pengawasan. Jadi kalau bicara PMK-nya akan mengarah ke pengawasan, ya memang itu masalahnya. Nah, cuman masalahnya lagi adalah kalau kita ngomong telat, ini kan ada persoalan orang yang juga sudah menikmati di sini. Ada orang kita, ada cungkok. Kalau sama cungkok mah gampang kita. Ibaratnya kita tinggal pemerintah tegas. Tapi terhadap orang kita, menurut saya, itu akan tekanan ke pemerintah loh. Karena itu juga mata pencaharian mereka gitu.